Untuk membangun sebuah kampus di daerah itu memang kita harus mampu merangkul masyarakat dan terutama adalah Politisi. politisi. Kenapa, Bro? Jadi pendidikan kita ini sekarang sudah mengarah kepada pendidikan yang boleh dikatakan tidak kepada hal yang kita sebutkan tadi. Bahkan sekarang pendidikan kita sudah lebih banyak dibisniskan. Nah, kenapa itu, Pak? Nah, karena orang mengukur. Sebenarnya kalau dari judul ini, siapa backing Profesor Afridan nih, Bro? Di situ Rekan Sago TV, hari ini saya kedatangan guru saya, Prof. Abdidar. Kita sapa Prof. Abdidar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Senang saya, Prof. Prof dapat hadir di Sago TV. Siap. Saya juga senang bisa bersilaturahim kembali. Baik, makasih, Prof. Prof, kita punya waktu beberapa menit ke depan. Sebenarnya ingin membahas bukan hanya persoalan bidang personal Prof, tapi juga soal kontribusi, soal karya, kemudian juga soal bagaimana membangun Aceh sebenarnya, Prof, dalam perspektif keilmuan, Prof. Tapi sebelum itu, saya baru dapat buku penting juga nih, Prof. Ini judulnya Backing Profesor, Perjalanan Hidup Prof. Afridan. Sebenarnya kalau dari judul ini, siapa backing Profesor Afridan nih, Prof? Di situ yang digambarkan di buku tersebut sebenarnya bahwasanya beberapa hal kesuksesan yang saya peroleh itu memang atas dukungan ibunda. Jadi yang membacking itu adalah ibunda dan kesuksesan itu memang berkat doa daripada beliau. Ya, berarti backingnya jelas, Prof. Berarti, Prof, ya. Ya. Baik, Prof. Secara pribadi barangkali bisa lebih detail memperkenalkan diri, misalnya keluarga, kemudian pendidikan. Baik, terima kasih. Kebetulan kami keluarga bertujuh kami dari orang tua Abdurrahman Putih dan ibunda Dawiyah Abdullah. Jadi yang pertama Irwandar, beliau adalah dulunya bekerja di PT Arun sampai dengan selesainya PT Arun dan beliau sekarang berada di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Maidar, beliau sekarang di Jerman. Beliau dulu alumninya Universitas Indonesia. Beliau bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun di UI, kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Eropa, dan beliau sudah mengambil ada sekitar 5 program doktor di sana. Dan tujuan beliau di sana sepertinya supaya bisa menetap di sana, makanya beliau masih menetap di sana. Terakhir ada di suatu tempat beliau mengajar, di tempat lain beliau melanjutkan pendidikan program doktor supaya status beliau sebagai mahasiswa juga bisa dipertahankan. Doktornya 5. Iya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga kebetulan saya kebetulan diajak dulunya oleh abang yang kedua tersebut untuk bergabung ke UI, tetapi saya tidak berani. Saya hanya berani di tingkat Syah Kuala, saya biar di lokal saja, dan saya biar menemani ibunda. Kebetulan saat saya masih mahasiswa, ayah meninggal dalam umur masih terlalu muda, beliau 42 tahun. Makanya saya pikir biarlah saya mendampingi orang tua ibunda di Aceh. Makanya saya tidak berkarir ke Jakarta, apalagi ketika saya datang ke Jakarta, itu situasi Jakarta yang begitu penat, kemudian macet dan sebagainya, sepertinya tidak terlalu nikmat kita di sana. Lebih nikmat di daerah sendiri memang. Itu yang menggambarkan saya, makanya saya lebih senang berkarya dan juga di sini. Itu. Kemudian yang berikutnya adinda yang keempat adalah Al-Khaidar. Kebetulan beliau berada di UI di Jakarta, juga alumni. Adik inilah yang mengikuti abang yang sebelum beliau melangkah ke Jerman. Kemudian yang berikutnya adalah Hermandar, dan beliau sudah menjadi almarhum.
Dan di bawahnya adalah ada Elidar Sari, itu satu-satunya perempuan Dari 7 bersaudara. dari 7 bersaudara, dan beliau sekarang menjadi dosen di Universitas Maliku Saleh Fakultas Hukum, Dr. Elidar Sari. Kemudian yang terakhir Sudarman, dan ini adalah pegiat daripada lembaga swadaya masyarakat Civil LSM. society. Itulah keluarga kami, dan mungkin kami mempunyai cara untuk beraktivitas yang berbeda-beda, tapi intinya adalah dengan tujuan apa yang bisa kita perbuat untuk daerah, bangsa, dan negara kita. Itu konsep yang dibangun oleh Ibunda. Kebetulan Ibunda dulunya pegawai negeri, ketika guru apa? bukan, pertama beliau adalah di pegawai di Pemda. Oh, iya. Dan saat itu hanya 2 yang perempuan saat beliau masih bekerja. Beliau dengan ada teman beliau, Ibu Subaiha. Yang lainnya semua pria ketika itu. Tetapi karena ketika kami sudah lahir, sudah ada berempat, beliau lebih memilih mendidik kami, dan beliau beralih profesi sebagai guru ngaji dan guru di sekolah Muhammadiyah di Lok Sumlawe. Nah, itulah kondisi keluarga. Kemudian saya tamatan di Fakultas Ekonomi Syah Kuala, langsung bekerja di swasta, itu hanya untuk mencari pengalaman, dan ketika itu saya mendapat pengalaman di PT Sampurna. Di mana? Di Banda Aceh. Saya menargetkan setahun untuk mengumpulkan uang supaya bisa ada uang untuk bisa mencari kerja. Nah, jadi untuk mencari kerja kan perlu uang. Jadi saya bekerja setahun, mengumpul. Selain itu juga mencari pengalaman dari pekerjaan tersebut. Nah, alhamdulillah selesai saya setahun, saya kembali ke daerah. Nah, Ibunda menyatakan lebih baik berkarir di daerah. Saya juga ingat bahwasanya untuk menjaga Ibunda, saya menyatakan iya, dan saya bergabung di Universitas Maliku Saleh yang ketika itu masih universitas swasta. Dan teringat kami, universitas tersebut jumlah mahasiswanya masih sekitar 150 orang. Jadi ketika kami bergabung, kemudian saya mengajak beberapa aktivis. Kebetulan saya ketika mahasiswa pernah menjadi dari mulai ketua HMI Komisariat Fakultas Ekonomi sampai dengan pengurus Badko. Tapi di kampus saya pernah di Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ketua BPM, kemudian terakhir ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi yang pertama. Itu jadi dengan background dari aktif di kampus, jaringan teman-teman yang ada di kampus, saya ajak untuk bergabung di Maliku Saleh untuk membangun Maliku Saleh dengan tenaga-tenaga muda seperti saudara Haikal, banyak tenaga-tenaga muda yang kami rekrut, dan alhamdulillah inilah yang menjadi mesinnya untuk menggerak membangun kampus ketika itu. Dan saat ingin membangun, kami berkomitmen dengan Prof. Ahadi Arifin ketika itu. Beliau juga baru pulang dari Bandung menyelesaikan program doktornya. Alhamdulillah kami menyatakan, gimana kalau kita membangun ini? Oke, siap. Kami mencarilah berbagai formulasi. Untuk membangun sebuah kampus di daerah, itu memang kita harus mampu merangkul masyarakat, dan terutama adalah politisi. Jadi kenapa, Bro? Kenapa harus merangkul politisi? Politisi inilah orang yang mempunyai kesempatan baik itu sebagai menciptakan sebuah kebijakan dan keuangan di situ. Makanya saat saya diajak oleh Bapak Tarmiji Akarim ketika itu ingin mencalonkan. Kemarin beliau hadir juga sini, Bro. Oh, alhamdulillah beliau memang betul-betul sebagai dari birokrat, kemudian beralih sekarang sebagai politisi. Yang saya senangi daripada beliau itu orangnya istiqamah terhadap agama. Makanya saya senang ketika diajak. Saya katakan, saya bukan politisi, ngapain mengajak saya. Kemudian dikatakan oleh beliau, ini yang menyentuh saya. Saat itu beliau hanya merekrut 5 volunteer untuk menjadi tim sukses beliau.
saat dulu pemilihan kepala daerah itu tidak dengan pemilihan langsung, tapi melalui DPR. Tapi perlu kita menguatkan, perlu kita mengkondisikan bahwasanya itulah sosok pemimpin yang cocok. Jadi yang kami kerjakan itu, namun sebelum itu kami berkomitmen lebih dahulu. Saya pertanyakan kenapa saya diajak. Saya katakan saya bukan politisir. Kemudian beliau menyatakan saya selaku ketika itu masih sebagai mahasiswa program pasca sarjana di Siak Kuala. Beliau katakan saya selaku mahasiswa tetapi saya dipilih sebagai ketua masyarakat Aceh Utara. Biasanya ketua masyarakat itu kan sosok-sosok ataupun orang-orang yang sudah sukses, yang sebagai orang tuanya lah, orang tuanya dari Aceh Utara yang. Tapi kamu sebagai anak muda dipilih, kamu punya kelebihan di situ, makanya saya rekrut. Oh itu pertimbangannya. Baik, kemudian saya balik bertanya, apa tujuan menjadi bupati? Kalau sekedar hanya untuk mencari popularitas dan keuangan, saya pikir saya juga tidak akan bergabung dengan Bapak. Beliau utarakanlah konsep-konsepnya membangun. Kemudian saya katakan kalau begitu saya sepakat. Kemudian tapi dengan catatan, bagaimana kalau saya mempunyai tawaran satu program adalah membangun kampus, membangun pendidikan. Karena tapi itu belum negeri, Pak ya? Belum, masih saya katakan tadi Universitas Malik Saleh masih 150 orang mahasiswanya. Gaji ketika itu saya gaji tetapnya 50.000. Itu tahun 1989. 85 saya masuk. Sampai dengan 89. Pokoknya sebelum sampai negeri kami masih gaji pokoknya 50.000. Tetapi saya kalau ada mengajar, ada honor mengajar seperti itu. Jadi tetapi saya lebih senang bekerja di situ, walaupun seperti saya bekerja di Panamas lebih banyak uangnya, tapi lebih tenang saya melihat bekerja bergabung di pendidikan. Makanya saya menobatkan diri, saya lebih cocok di bidang pendidikan. Itulah makanya ketika konsep itu diterima, maka saya merekrut teman-teman aktivis. Seperti ketika itu ada saudara Dr. Haikal, kemudian ada Iksanuddin juga pernah bergabung, Eduardo juga pernah bergabung, yang itu mantan-mantan ketua senat di kampus. Itu saya ajak, Saiful Adhar bergabung semua, para aktivis, dan masih banyak yang aktivis muda yang lainnya. Itu kami mempunyai konsep bagaimana kita memberdayakan ini. Kemudian saya tawarkan kepada Bapak Bupati ketika itu, sepakat. Nah, jadi beliau menawarkan bagaimana konsepnya. Konsepnya adalah menjadikan pengelola daripada kampus itu jangan digunakanlah orang-orang ataupun mantan-mantan pejabat yang sudah pensiun, yang tidak punya jabatan, kasih jabatan di situ. Kapan dia memikirkan pendidikan secara lebih mendalam? Saya pikir tidak. Itu harus orang pendidikan, saya katakan. Sepakat? Sepakat. Nah, kalau begitu saya bergabung. Nah, makanya saat itu beliau mempertanyakan siapa jadi sosoknya. Saya katakan Hadi Arifin ketika itu. Beliau memang saat itu di kampus sendiri juga tidak diberdayakan. Walaupun beliau sudah selesai tamatan dari Universitas Padjadjaran Bandung, tapi juga tidak diberdayakan. Karena di sana juga ada kelompok-kelompok, yaitu kelompok yang lebih besar itu dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari Medan itu ketika itu. Saya ingat betul. Baik, kalau begitu coba kita tawarkan ini. Diterima oleh Bapak Bupati, makanya tahap pertama yang kami lakukan adalah untuk menambah jumlah mahasiswa. Jadi konsepnya saya tawarkan kepada Bapak Bupati. Bapak Bupati harus menanggung beasiswa kepada calon mahasiswa 300 orang. Kemudian kami datang ke PT Arun, kami minta sekitar 200 orang. Ke PIM kita minta 150 orang. Kemudian ke AAF kita minta 100 orang. Kemudian kita perjuangkan juga di nasional dan sebagainya. Dengan beasiswa yang sudah kami raup tersebut, kami kemudian datangkan ke masyarakat, yaitu notabene ke kecil-kecil. Saya minta katakan, Bapak kecil, Bapak punya kesempatan untuk merekomendasi satu mahasiswa atau dua mahasiswa, itu tergantung. Kalau lingkaran pertama itu boleh 2 sampai 5, kalau yang di luar itu boleh 2, dan lebih jauh lagi kami minta boleh 1 merekomendasikan. Terserah siapa, keputusan wewenang ke Bapak kecil, saya katakan. Tetapi dia lulusan yang baru dari SLTA. Cukup senang didukung, dan saya katakan dengan biaya gratis. Beasiswa.
Tidak kami katakan beasiswa, Oh, padahal kami sudah mencari beasiswa. Dan beasiswa itulah yang untuk membiayai mereka. ya, ya. Dengan sebentar dari konsep itu, alhamdulillah dalam waktu yang singkat jumlah mahasiswa kita meningkat dari 150 orang menjadi 3.000 orang. Baru bisa kita mengajukan untuk Negeri. penegrian. Dan itu momentumnya pun pas waktu itu negeri, Pak ya. Ya, Mungkin negeri langsung, Pak. Bisa bagaimana detik-detik Unimal itu jadi negeri. kebetulan Unimal jadi negeri itu negeri yang pertama. Tidak pernah ada universitas swasta menjadi negeri ketika itu. Jadi orang selalu pesimis semuanya. Tetapi kami mengambil momentumnya adalah kita konflik. Ya. Sedang terjadi konflik, kami yakinkan ke pusat bahwasanya kalau kita tidak negerikan, itu justru salah satu jalan keluar untuk merangkul masyarakat. Apa kami katakan? Kampus ini adalah lembaga pendidikan yang di sana adalah tidak eksklusif, tapi inklusif. Jadi semua orang ada di sana. Semakin banyak orang dari luar daerah bergabung, maka terjadi konflik antar daerah ini juga akan semakin kecil. Itu yang kami tawarkan. Makanya perlu dengan dibinanya kampus yang lebih baik, ini akan lebih sukses. Pak, pengalaman Bapak sekarang, Pak. Misalnya sekarang kan udah banyak kampus kita, Pak. Ya. Terutama negeri. Dibandingkan dengan Sumatera Utara, yang negeri yang mungkin barangkali penduduknya boleh lebih banyak Sumatera Utara, tapi jumlah perguruan tingginya lebih banyak kita, yang jumlah penduduknya sedikit. Dan kalau kita lihat problem sosial masyarakat Aceh juga sangat komprehensif, Pak. Ya. Mulai dari kemiskinan, mutu pendidikan, kemudian indeks lain, ya, soal keberagaman, soal ada hal lain lah banyak, Pak, termasuk soal narkoba juga. Narkoba nomor 6 kemarin tadi kami diskusi, Pak. Nah, sebenarnya bagaimana peranan perguruan tinggi itu membumi untuk mengatasi ini? Kira-kira apa langkah yang mesti dilakukan oleh perguruan tinggi, Pak? Kalau kita berbicara pendidikan, itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dalam satu tahap. Sepakat. Jadi tahap yang pertama, untuk majunya sebuah kampus itu memang harus jumlah mahasiswanya harus lebih banyak. Kalau mahasiswa 10 orang gimana kita mau katakan ini kampus terbaik? Nggak bisa. Jadi ada tahapannya. Makanya ketika periode saya itu periode untuk menambah jumlah mahasiswa. Jadi mahasiswa ketika saya menerima itu jumlah mahasiswanya sekitar hampir 10.000. Saat saya memimpin 2 periode itu naik menjadi 25.000. Jadi kita peningkatan. Setelah itu baru kita langkah berikutnya kualitas. Jadi konsep pendidikan sebenarnya itu di dalam Islam sudah dinyatakan. Untuk kita bisa sukses itu harus dengan pendidikan. Dunia dengan pendidikan, akhirat dengan pendidikan. Kedua-duanya juga pendidikan. Jadi pendidikan itu kata kunci sebenarnya. Tetapi kita tidak serius dalam mengurus pendidikan. Ini yang menjadi persoalan. Apa poin yang nggak serius, Pak? Poin yang tidak serius yang ingin katakan bahwasanya di pemerintah daerah sendiri pun ketika memberikan subsidi terhadap pendidikan, mereka selalu menghitungnya. Apa untungnya bagi mereka dan sebagainya. Dia tidak melihat bahwasanya dengan suksesnya pendidikan itu lingkungannya akan lebih baik sehingga pertumbuhan penduduk ataupun kesejahteraan penduduk juga akan lebih baik. Jadi mereka tidak kadang-kadang ukuran kesuksesan yang mereka gunakan sering menggunakan parameternya adalah infrastruktur. Padahal membangun jiwa itu lebih penting. Bangunlah jiwanya, raganya dan baru nanti yang lainnya. Jadi itu ada tahapannya. Kadang-kadang orang tidak memikirkan hal tersebut ataupun mereka lebih lebih mementingkan terhadap kepentingan kelompoknya. Itu yang menjadi persoalan. Kemudian pendidikan yang kita harus lakukan, yang perlu kita pahami sekarang adalah Nabi Muhammad datang ke dunia diutus oleh Allah itu adalah untuk merubah perilaku. Jadi pendidikan yang dibawa oleh Muhammad itu adalah perilaku lebih dahulu. Jadi pendidikan kita ini sekarang sudah mengarah kepada pendidikan yang boleh dikatakan tidak kepada hal yang kita sebutkan tadi. Bahkan sekarang pendidikan kita sudah lebih banyak dibisniskan. Nah, kenapa itu, Pak?
Karena orang mengukur kesuksesan itu adalah dari fulus yang diterima. Semakin banyak pendapatan itu seolah-olah itu menjadi kesuksesan. Padahal Allah sudah menyatakan keberkahan itu lebih baik. Kita tidak menyatakan ukuran seberapa, tetapi keberkahan itu yang harus kita kejar seharusnya. Coba lihat, kalau pendidikan yang ikhlas yang dilakukan, itu keberkahan yang amat luar biasa. Dengan pendidikan yang ikhlas dan pendidikan yang sukses, menjadi masyarakat di lingkungannya itu lebih baik. Berarti posisi kampus sekarang apakah mengajari keberkahan atau yang gimana, Pak? Makanya kurikulum yang diciptakan tidak mengarah ke sana. Konsep-konsep pembelajaran lebih, coba kita lihat, mereka lebih menghargai, begitu mempertanyakan siapa kamu, saya mahasiswa, IP-nya berapa, indeks prestasinya yang dipertanyakan. Seolah-olah itulah yang target utama. Betul. Padahal setiap bekerja, lingkungan kerja, ketika diwawancara, itu tidak signifikan antara indeks prestasi dengan yang diterima. Kesuksesan itu tidak signifikan dengan IP. Kita tidak katakan bahwasanya IP itu tidak perlu. Betul. Itu perlu. Tetapi ada yang lebih perlu adalah etika, sikap, kejujuran. Itu yang lebih utama. Dan yang dibangunkan oleh Nabi Muhammad juga itu. Kejujuran, keikhlasan. Dan itulah yang seharusnya yang dipompa di dalam pendidikan. Tetapi kita tidak mengarah ke sana. Ukuran semua diukur adalah berapa IP-nya. Kalau diterima dengan indeks prestasi sekian. Saya terus terang, saya tidak indeks prestasi di atas 3 ketika S1, tetapi alhamdulillah dengan keberkahan, dengan dukungan, dengan doa orang tua, justru saya lebih cepat mendapat guru besar. Umur 40-an saya sudah mendapat guru besar. Jadi kalau begitu, ketika saya mahasiswa, terus terang saya masuk dalam kategori mahasiswa yang terlambat lulusnya. Karena mungkin Pak sibuk di aktivisnya enggak? Iya betul, karena saya selaku ketua senat mahasiswa kan tidak boleh cepat selesai. Harus selesainya setelah selesai menjabat. Kebetulan jabatan ketua SMPT ketika itu 2 tahun. 2 tahun. Jadi pada saat saya terima seharusnya saya harus selesai. Tapi begitu saya mengambil jabatan tersebut sudah tambah 2 tahun lagi. Jadi saya selesai kuliah itu hampir 7 tahun. Jadi kalau 7 tahun itu kan kategori yang tidak baik sebenarnya. Tapi saya ketika kita jalani dengan ikhlas. Nah, yang kedua sebenarnya kenapa bisa 7 tahun? Saya sebenarnya di HMI dipercayakan sebagai instruktur. Jadi kami ketika itu yang namanya pelatihan itu saat itu adalah selalu malam. Selepas sholat Isya sampai mau subuh. Jadi setiap malam itu. Jadi kita begadang terus. Jadi bagaimana kuliah? Sebelumnya saya pernah bergabung dengan rekan-rekan yang kebetulan sekarang juga ketika itu menjadi dosen. Dia memang indeks prestasinya bagus. Rekan-rekan itu saat saya bergabung dengan Alia Sudin, Vivi Sylvia, Cut Malawati, waktu itu saya mendapat indeks prestasi memang 3 di atas 3. Tapi saya tidak lama bergabung dengan mereka. Ketika saya tidak lagi bergabung sudah menjadi IP sekitar 22 sekian. Jadi ini yang menjadikan bahwasanya saya lihat ada pengalaman saat kita hanya memikirkan terhadap pribadi dan hanya setelah kuliah dan kita ke perpustakaan, insya Allah indeks prestasi kita ketika itu 3. Dan untuk memperoleh IP ketika itu 3 itu sangat sukar. Dan banyak sekali di ekonomi itu memang di drop out dengan indeks prestasi 1, rata-rata. Nah, itu yang terjadi. Pak, di Perguruan Tinggi sekarang faktanya adalah beberapa prodi terbaik di beberapa perguruan tinggi kita, baik itu di Unsia, di UTU, di Unimal misalnya, dan di beberapa lainnya negeri, itu mahasiswanya adalah kebanyakan dari luar, bukan anak-anak Aceh. Karena memang kan mereka harus bersaing secara nasional. Nah, apa respon Bapak dengan pengalaman sebagai rektor sebelumnya? Baik, memang faktanya ketika saya menjabat rektor Universitas Maluku Saleh 2 periode, Universitas Negeri, itu terutama untuk prodi-prodi terbaik. Kalau yang terbaik di kami seperti kedokteran, itu rata-rata memang dari luar. Tetapi kita membangun ini kan juga punya keterikatan dengan daerah. Membangun putra daerah juga perlu.
Kalau masa saya punya kebijakan itu saat penerimaan dengan program yang pertama itu SNMPTN ketika itu atau undangan diistilahkan itu saya membuat formasinya, saya mintakan ke panitia pusat itu 70% lingkungan kampus kami katakan. Nah, dan itu yang kewajiban yang harus dilaksanakan saya bilang. Jadi 70%. Jadi alhamdulillah ditutupi dengan itu. Kalau kita buka secara terbuka, memang kalah anak-anak kita. Kita paling terima kalau ke kedokteran kita terima 50 orang ketika itu. Saya tidak terima banyak karena ingin kualitas. Alhamdulillah kedokteran kita dalam waktu singkat itu bisa dengan naik prestasi dengan lebih baik. Kita bisa dengan akreditasi B ketika itu dan mempunyai prestasi berbagai prestasi. Karena saya jaga kualitasnya saat itu. Dan orang-orang yang memimpin itu juga orang-orang pilihan yang saya pilih. Saya tidak mau pemimpinnya itu yang tidak punya pengalaman. Untuk bisa lebih cepat saya mintakan, yaitu Prof. Rajudin kita itu yang dari Siak Kuala, saya minta ke rektor langsung. Saya mintakan orang putra daerah kami yang terbaik yang ada di Siak Kuala untuk diperbantukan kepada kami. Diberikan. Dan alhamdulillah ini bisa diciptakan dengan lebih baik. Nah, kembali kepada kampus yang kita katakan tadi. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara potensi masyarakat di lingkungan. Itu kalau kita adu dengan orang luar itu memang kalah. Kenapa kalah? Mereka itu ketika SLTA-nya itu dengan fasilitas yang lebih baik dan mereka sudah pada tataran ketika akan memilih suatu program studi, mereka sudah try out. Mereka sudah tahu posisinya di mana. Mereka sudah les berarti. Sudah les, dan mereka tahu posisinya di mana. Jadi passing grade berapa dia, sudah tahu dia. Jadi dia tidak pilih-pilih asal-asal. Tetapi rata-rata di masyarakat Aceh kita ini tidak paham dengan itu. Kemampuannya hanya di misalnya kita katakan di FKIP, tapi merasakan dia itu bisa menembus teknik atau kedokteran. Jadi sama sekali, jauh sekali. Banyak sekali orang tua kalau mengatakan anak saya itu pintar. Waktu saya lihat data nilainya itu, orang lain datanya sekitar 90-an ke atas, anak dia 40-50 atau 60 paling tinggi. Jauh. Jadi masukan saran Bapak kepada para orang tua yang anaknya hari ini misalnya kelas 3, apa yang mesti dilakukan supaya masuk perguruan tinggi itu betul-betul yang harus dilakukan sebenarnya ketika dia sudah SLTA itu harus melakukan ikutlah untuk bergabung melakukan pendidikan tambahan seperti les dan sebagainya. Kemudian adanya tryout. Tryout itu akan dilakukan saat pertama, kemudian peningkatannya berapa dan passing grade-nya berapa. Sehingga tahu posisinya dia akan bersaing dengan memilih prodi yang mana. Itu. Kewajiban daripada pendidikan sebenarnya lembaga pendidikan itu juga mengakomodir anak-anak yang perlu diakomodir. Jadi makanya SMPTN itulah jalurnya untuk mengakomodir itu. Jadi saya pikir itu bahagian untuk penyeimbangan. Kita tidak perlu terima harus pintar sekali semua. Setengah-setengah pintar kan perlu juga. Itulah tujuan kita. Menyeimbangkan itu. Tidak juga yang terlalu jeblok yang kita terima. Jadi itu sebenarnya. Kalau kita berpikir demikian, sehingga kesetaraan itu akan lebih cepat. Kalau kita lepaskan, kita juga tertinggal jauh. Kalau kita tidak lakukan juga dengan kualitas yang lebih baik, kita juga jeblok semuanya. Jadi tengah-tengah secara objektif kita terima. Makanya saya tidak pernah mencoret orang yang sudah lulus, tetapi ada afirmatif yang kita siapkan kepada mereka. Jadi kita juga tidak salah. Orang yang pintar tidak kita coret, tetapi orang yang tidak pintar ini tetapi putra daerah, dan ini menjadi harapan bangsa kita, dan itu juga harus ada porsinya yang kita siapkan, yang kita sebutkan dengan afirmatif. Untuk Indonesia aja ada yang diberikan Papua untuk Papua. Saat Papua memberikan, saya juga mintakan kepada Pak Dirjen, ketika itu Pak Dirjen mengakomodir tetapi tidak disahuti oleh pemerintah daerah. Saya katakan banyak sekali orang tua kita itu berjuang pontang-panting untuk terima anaknya di ITB, UI, di UGM, terutama kampus-kampus yang hebat. Kalaupun ada 1-2, saya katakan kalau kita minta afirmatif itu kita bisa minta di setiap kampus itu mau minta 50 dapat 50, 50 per itu anak seperti anak Papua. Anak Papua sekarang dia semua dapat.
Ketika Nah, dia ini minta ke saya, misalnya di Maluku Saleh kedokteran, saya nggak berikan kedokteran. Saya berikan paling pada prodi-prodi yang kurang mahasiswanya. ya. Tapi ini Prof menjadi menarik juga Prof. Di saat anak-anak PUA sekarang menyerbu kampus-kampus negeri di seluruh Indonesia Yang terbaik. yang terbaik dengan Prodi program yang terbaik. program baik dengan program afirmasinya yang disediakan fasilitasi oleh negara. Sedangkan kita ini Aceh malah kalau misalnya saya orang Biren, adik-adik saya, keluarga saya kecenderungan ke Al-Muslim, Prof, ke Uniki yang profesor atau ke Unimal. Nah, atau yang di Banda Aceh hanya sedikit yang ekspansi kuliah ke luar. Nah, ini kan sesuatu yang terbalik. Apa respon, Prof? Makanya setiap hal tersebut itu tidak bisa kita lakukan dengan kaku. Harus ada fleksibilitas. Potensi yang ada, kita kan bisa meyakinkan orang. Kita negeri juga kan bukan karena kita katakan hebat, tapi kan ada afirmasi yang kita tunjukkan. Jadi hal-hal ini saya pikir semua itu punya cara untuk. Sama halnya ketika saya akan mengakhiri jabatan di rektorat di Universitas Maluku Saleh sebagai rektor, itu saya sempat menandatangani bantuan dari IDB sebesar 750 miliar. Gitu. Jadi untuk membangun semua kampus, membangun seluruh fakultas, ada 7 fakultas, membangun laboratorium, membangun kampus di Bukit Indah dan di Relet, membangun auditorium yang besar, itu dengan dana tersebut. Dan termasuk juga menyekolahkan dosen-dosen, yaitu sekitar 10 orang ke universitas yang terbaik dengan biaya IDB tersebut. Apa yang kami jual ketika itu? Yang kami jual adalah datanya di statistik, Aceh ketika itu daerah termiskin. Dan terutama juga Aceh Utara. Ya, Aceh Utara itulah yang utama. Saya katakan, ini faktanya. Padahal tanahnya subur, saya katakan. Tanahnya subur. Potensinya cukup baik. Tetapi masyarakatnya miskin. Kenapa demikian? Karena sangat diperlukan adanya lembaga yang akan mengayomi mereka. Supaya produktivitasnya itu bisa meningkat. Saya katakan demikian. Maluku Saleh siap untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Maka untuk itu perlu dikuatkan Universitas Maluku Saleh. Penguatannya adalah dengan program yang kami tawarkan itu. Jadi kita minta uang itu dengan program, dengan yang meyakinkan mereka. Apa tujuannya? Itu yang kita jual adalah kondisi miskin ini, kemudian untuk menyelesaikan miskin ini, dan masuk ke kepala mereka di Bappenas itu, konsep yang kami tawarkan itu diterima. Saat saya menyusun proposal itu, saya juga merekrut lulusan-lulusan yang dari Jerman, dari yang menguasai terhadap perencanaan yang lebih baik, saya jadikan mereka tim untuk menyusun proposal. Jadi ketika saya paparkan di Bappenas, cukup meyakinkan untuk hal yang demikian. Jadi itu contoh yang kita lakukan. Jadi adanya upaya optimal yang kita lakukan untuk bisa berbuat yang demikian. Itu contoh-contohnya yang kita lakukan. Jadi kalau ini bisa kita laksanakan, saya pikir tidak ada cerita kita tidak ada uang. Uang bisa kita peroleh dengan cara yang demikian. Jadi semuanya ini adalah dengan kebersamaan. Saya memulainya ketika saya terpilih sebagai rektor. Itu sebenarnya saya pertama-tama tidak mencalonkan diri rektor, dan mantan rektor sudah memberikan restu juga kepada yang lain. Makanya saya tidak membuat konflik di situ. Tetapi ketika Allah menunjukkan, kenapa? Bagaimana cara menunjukkan? Menggagalkan calon yang disiapkan oleh incumbent, baru kita punya kesempatan, dan saya programkan yang saya lakukan apa? Merangkul orang-orang yang punya pendapat yang berbeda. Itu saya akomodir. Saya akomodir sampai dengan wakil rektor, itu dari kelompok yang dikatakan itu GPK, Gerakan Pembaharuan Kampus. Kelompok yang merongrong pimpinan ketika itu. Tapi saya rangkul mereka. Yang kita rangkul ya orang yang punya visi lah, yang punya konsep. Tapi sekarang nggak bisa sembarangan menjadi kritikus dari kampus, Prof. Karena kalau sekarang selevel guru besar di UNS Solo aja begitu ada sedikit berbeda pendapat kan agak bahaya, Bro. Ya, itu tergantung caranya. Kita
memberikan masukan tidak harus dengan menyinggung perasaan. Betul. Memberikan masukan itu ada caranya. Betul. Itulah makanya di dalam lembaga pendidikan etika itu sangat perlu. Kalau kita tidak lakukan dengan cara etika yang baik, sehingga hasilnya juga tidak baik. Nah, jadi dan Allah sudah menyatakan juga jangan sampai kita melakukan segala sesuatu dengan kesombongan. Karena apapun yang terjadi ini tidak lepas daripada kesempatan Allah berikan. Makanya yang di backing profesor itu saya menyatakan di situ bukan karena hebat saya. Apa yang hebat saya? Lulus S1 aja 7 tahun. Indeks prestasi juga tidak baik dan sebagainya. Tetapi saya kenapa bisa memimpin sampai ke perguruan tinggi? Guru besar lebih cepat dibandingkan dengan guru-guru saya yang ada di sini. Apa kurangnya? Nah, jadi itu yang menjadi pembelajaran bagi kami, bahwasanya semua itu bukan karena hebat kita. Kita tidak ada sedikit pun yang pantas untuk kita sombongkan. Karena itu semua adalah karena pemberian Allah. Dan Allah juga sudah memberikan gambaran kepada kita. Setan itu tidak pernah korupsi, tidak pernah dia memperkosa, tidak pernah dia merampok, tidak pernah dia jadi pembegal. Tetapi apa kesalahannya? Karena kesombongannya, langsung Allah voniskan dia itu neraka tempatmu. Jadi begitu besar kesalahan dengan kesombongan. Makanya Prof, itu yang harus saya lihat Prof kalau bicara Ibu sepertinya memang ada energi lebih Prof. Dan itu kan maksudnya diwarisi juga oleh adik-adik dan abang-abang lain. Ini sepertinya Pak Al-Qaedar misalnya, ini mau ujian doktoral juga adalah 26 Prof ya. Nah, apa sebenarnya spirit yang diberikan oleh Ibu Prof selain itu? Yang sangat kami tergambarkan bahwasanya ilmu agama itu yang menjadi modal utama. Kita dimanapun, kesuksesan itu tidak kita ukur dengan banyaknya harta, dengan tingginya jabatan, tetapi orang tua lebih mengarahkan usahakan dengan tingkat ketakwaan yang lebih baik. Walaupun kita paham orang lain lebih banyak yang lebih takwa. Tapi itu ukuran yang lebih rasional dan itu yang membuktikan bahwasanya kita akan sukses di dunia, di akhirat dengan ketakwaan. Prof kan seorang guru dan banyak murid-murid juga, banyak kolega juga baik di kampus atau di HMI misalnya dan di lembaga lain. Apa yang kurang dari mahasiswa sekarang dan apa yang mesti perlu digeliatkan, Prof? Dengan era keterbukaan sekarang, dengan informasi yang begitu mudah, kemudian tidak didukung oleh pendidikan yang mengacu kepada pembingkaian mereka itu kepada kepada perilaku yang lebih baik, ini menjadi tantangan yang sangat besar. Informasi-informasi negatif, hal-hal yang negatif itu cukup mudah sekarang datang. Sampai dengan ke kamar anak-anak, kita nggak bisa lakukan pembendungan. Tetapi bendungan yang pertama yang cukup efektif adalah dengan agama. Makanya saya pikir ilmu agama itu yang perlu. Makanya kebetulan kita juga dipercayakan sebagai penyusun kanun pendidikan sekarang. Pendidikan Aceh itu saya pikir tidak ada kalah pentingnya dengan pendidikan yang lainnya. Tetapi yang harus kita jadikan ukuran untuk pendidikan yang lebih baik itu harus kami mengedepankan sekarang pendidikan yang beretika, kemudian pendidikan yang bisa menjadi panutan. Itu yang harus para pengelola pendidikan itu seharusnya harus menjadi panutan. Tapi Prof, kata orang, ini bukan kata saya Prof, kata orang, pendidikan di Aceh hanya bergelut pada simbol Prof. Pada simbol misalnya simbol kurikulum pendidikan Islami misalnya. Simbolnya adalah memberi pelajaran bahasa Arab untuk anak SMA dan SMK. Kemudian memberi pelajaran sejarah kebudayaan Islam SKI kepada anak SMA. Dan ini kan seolah-olah memberi simbol wajahman di SMK atau SMA. Nah, itu gimana Pak kita respon? Ya, disitulah mungkin yang belum mencapai kepada sasaran yang lebih tepat. Sasarannya adalah sebenarnya konsep pendidikan yang kita lakukan ini harus mampu diimplementasikan kepada perubahan sikap itu. Harus menjadi perilaku orang yang lebih
baik. Nah, kalau ini tidak terjadi, untuk apa kita ada ganti istilah? Jadi boleh, kita harus fair. Orang mengkritiknya ada benarnya. Kita hanya sibuk dengan simbol, dengan istilah. Yang penting ada istilah. Tetapi apa yang dilakukan? Kita bisa contohkan pendidikan-pendidikan yang sukses di luar, seperti di Jepang, Finlandia, berbagai negara-negara maju itu karena memang pendidikannya baik. Tetapi kita kadang-kadang ada orang yang punya kesempatan memimpin di daerah kita dengan pendidikan yang sangat minor, kemudian dia bangga dengan hal yang demikian, tidak menjadi motivator bagi yang lain, tidak menjadi contoh, bahkan dia dengan bangga, saya tidak sekolah jadi ketua DPR, saya tidak sekolah jadi bupati, dia bangga dengan demikian, sehingga itu tidak mencerminkan, tidak mendidik kepada anak didiknya. Padahal dengan pendidikanlah kita seharusnya bisa maju. Negara-negara maju itu pendidikan yang cukup baik. Pendidikan yang cukup baik itu bukan hafalan, tetapi lahir kepada perilaku. Ya, kita harus akui Jepang yang luluh lantak tahun 45 tetapi bisa bangkit dengan segera. Karena apa? Karena yang dibangun adalah jiwanya dengan pendidikan. Dan sampai sekarang saya sudah beberapa kali datang ke Hiroshima itu melihat bagaimana museum mereka itu setiap harinya mereka itu anak sekolah itu dibawa ke sana, diceritakan bagaimana kejamnya peperangan, dan mereka itu sangat benci kepada sekutu, dan mereka itu bisa kita lihat di negaranya itu mobil-mobil dari Eropa, mobil-mobil dari Amerika itu boleh dijual, tapi tidak satu pun yang mau dibelinya, dan tidak ada laku. Dan mereka mencintai milik dalam negerinya. Dan begitu mendalam. Kenapa? Karena dari sekolah, dari dia PAUD dibawa ke sana, SD dibawa ke tempat museum tersebut yang menceritakan bagaimana hancurnya, luluh lantaknya daerah mereka itu yang dibom oleh sekutu, dan sehingga mereka itu di dalam jiwanya itu benci sekali kepada penjajah tersebut. Bagaimana dengan kita, Bro? Kita jangankan itu, museum pun tidak dibangun. Banyak sekali barang-barang museum justru yang diselamatkan itu di Belanda dan sebagainya. Kita tidak pernah menghargai. Makanya bangsa yang tidak menghargai sejarah tidak akan pernah sukses dan maju, apalagi untuk masa depannya. Prof, ini ada potensi kelemahan lain di kita, terutama menyangkut dengan kebahasaan, kesejarahan. Anak saya Prof udah aman, jadi dia kurang juga. Saya juga salah bahwa bicara sejarah Aceh dia tidak begitu tertarik. Kemudian kalau bicara bahasa Aceh ya tidak begitu atensinya tidak begitu kuat. Nah, ini kan sesuatu hal, Prof. Ya. Bahwa bahasa Aceh untuk anak generasi milenial dan generasi Z ini jadi masalah. Nah, bagaimana kita supaya bahasa Aceh itu betul-betul berbunyi dalam kurikulum keacehan? Ada nggak peluang itu, Prof? Ya, sebenarnya untuk menciptakan bangga dengan identitas sendiri itu perlu. Makanya ini yang tidak ada. Kemudian perlu kita pahami di sini, memahami bahasa itu cukup penting. Dan itu adalah kunci untuk bisa kita memperoleh pendidikan, untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak paham bahasa, tidak mungkin. Tetapi kadang-kadang dengan posisi yang sudah kita pahami demikian, seharusnya pengelola negara, pimpinan daerah kita harus membaca itu. Jepang tidak semua orang itu pandai bahasa Inggris. Ya, betul. Dengan dia tidak paham, dia lakukan buku-buku yang dari bahasa yang lain diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Jadi ada gerakan yang demikian. Afirmatif tadi juga. Ada tindakan. Tidak kita paksakan. Begitu kita paksakan orang untuk belajar bahasa Inggris, habis waktunya di situ. Tidak semua orang senang dengan bahasa. Ini kan seni kalau bahasa tersebut. Nah, bagi mereka yang senang, kita berikan apresiasi, kita optimalkan. Bagi yang tidak, kita siapkan cara yang lain. Bukunya yang kita terjemahkan kepada bahasa kita, supaya mereka mudah mencernanya. Dan itulah bahagian daripada pelayanan. Dan ini kita tidak masuk kepada hal-hal yang demikian. Kita apatis, kita buka. Kalau dia tidak bisa, ya udah, kita tinggalkan. Jadi kita tidak tuntun.
Berbeda dengan orang kalau mendidik itu benar-benar mendidik secara ikhlas dan menuntun mereka untuk bisa sukses. Dan guru di sana akan senang apabila orang yang diayominya itu bisa sukses. Berbeda dengan kita, kadang-kadang murid kita, mahasiswa kita, kalau kita lihat indeks prestasi kita dulu itu rendah, kita akan memberikan kepada mahasiswa kita harus lebih rendah daripada kita. Nah, ada orang yang Itu dulu, berprinsip sekarang demikian. enggak, Bro. Ya. Dan saat saya menjabat sebagai rektor, ketika saya lihat dosennya menyatakan bodoh-bodoh sekali itu di kelas saya. Jadi tidak ada yang lulus. Saya ganti terus nilai mereka, semua saya luluskan dengan nilai B. Dan itu ada ketentuannya yang kita ciptakan demikian. Jadi justru saya katakan yang bodoh itu adalah dosennya. Kenapa dia tidak mampu mendidik? Minimal harus 50% lebih itu harus lulus dengan lebih baik. Kalau tidak lulus berarti kita jangan salahkan kepada siswanya, kepada mahasiswanya. Kita introspeksi diri, kenapa kita tidak mampu menciptakan dia itu untuk paham. Jadi jangan terbalik. Nah, kalau kita sudah membuat demikian, jadi tidak ada lagi yang kita mencari kambing hitam. Yang kita akan pikirkan jalan keluar setiap persoalan yang terjadi. Nah inilah kadang-kadang cara berpikir orang yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang bangga kalau dia berikan nilai kepada orang lain, rendah seolah-olah dia tinggi. Padahal tidak ada orang mengklaim ketika saya tidak luluskan mahasiswa, kemudian orang menyatakan saya pintar. Tidak ada. Nah, jadi itu. Justru yang lebih banyak, ya kenapa ya bimbingan saya ini banyak yang gagal. Justru berarti kesimpulannya adalah kita gagal. Betul. Dalam konteks provinsial, Prof, apakah Aceh, pimpinan Aceh hadir untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi, mutu pendidikan untuk SMA, SMK dan juga sekolah-sekolah di kabupaten kota? Itu yang kita lihat secara umum masih kurang. Bahkan kadang-kadang yang memimpin itu dari lembaga pendidikan pun kadang-kadang masih abai juga terhadap hal tersebut. Makanya untuk hal ini kita tidak boleh pesimis, kita harus selalu menggelorakan bahwasanya pendidikan itu nomor satu. Kita di dalam agama pun ayat yang turun yang pertama Iqra, baca. Itu pendidikan yang pertama. Jadi tidak ada kata lain. Semua kita tidak pernah lahir kita sudah pintar semua. Itu semua diajarkan oleh ibunda kita. Dari mulai cara makan, berbicara dan sebagainya. Jadi itu menandakan bahwasanya pendidikan itu perlu. Kenapa kita bisa sukses sekarang? Ini akibat daripada didikan orang tua kita. Kemudian menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan anak-anak kita? Itulah didikan kita. Apakah sukses dia? Jangan kita katakan kemudian kepada anak kita, bodoh sekali kamu. Itu ketika kita katakan demikian, berarti kita menyatakan kepada diri kita sendiri, bodoh sekali kita tidak mampu mendidik anak kita. Nah, itu yang harus kita sadari. Kalau kita sudah menyadari itu, sebenarnya tanggung jawab utama adalah kita mendidik. Di dalam agama kita juga bukan kepada sekolah utama pendidikan itu. Waktu yang lebih banyak pendidikan itu adalah di rumah. Tanggung jawab orang tua. Agama juga menyatakan pendidikan itu adalah orang tuanya. Dan kalau kita ingat itu, kita tidak bisa tersenyum. Karena kita belum sukses dalam melakukan hal tersebut. Termasuk itu saya juga. Ya, kita kan semua diberi kesibukan, Prof, ya. Dan sedangkan anak di rumah kan sibuk juga dia. Nah, barangkali apa yang lebih konkret yang mesti dilakukan oleh orang tua, Prof, supaya anak-anak itu betul-betul mengerti sejarah Aceh, secara muatan lokalnya, ya, mengerti tentang bahasa dan hal-hal yang umum lah. Apa yang mesti dilakukan oleh orang tua? Ya, yang harus dilakukan adalah kita membuat situasi itu dalam keadaan senang dan nyaman. Kalau itu tidak kita berbuat, saya pikir tidak akan berhasil apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita menyiapkan hal ini demikian? Kita harus sadar bahwasanya itu adalah kewajiban orang tua, itu yang pertama. Kalau kita sudah tahu itu kewajiban kita, kemudian untuk lebih cepat suksesnya ini, pembagian kerja itu yang sangat perlu. Makanya kalau dulu orang lebih banyak dinyatakan kompetisi itu seolah-olah itu adalah konsep yang paling baik. Tidak, kolaborasi
adalah konsep yang paling tepat. Jadi tidak ada kemampuan seseorang itu bisa melakukannya semuanya sendiri. Makanya kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk bekerja sama, itulah yang membuat kita sukses. Saya bisa membangun kampus juga bukan karena hebat saya sendiri. Bagaimana kita merangkul semua orang supaya semua orang punya tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Itu contohnya. Begitu juga di dalam keluarga. Kalau kita saling menyalahkan, ini yang salah ibunya, bapaknya, dan sebagainya, itu bukan jawaban. Jawabannya adalah bagaimana peran ibu kita harus meningkat, peran bapak juga demikian, apa yang harus saling menutupi terhadap hal tersebut. Kekurangannya itu bagaimana ditanggulangi oleh sekolah. Dan lingkungannya juga harus kita buat yang demikian. Jangan sampai lingkungannya membuat situasi yang berkebalikan dengan konsep yang kita ajarkan di dalam keluarga. Nah, makanya kenapa di dalam agama kita disuruh berkawan dengan orang-orang yang taat, dengan yang alim, dan orang yang baik. Itulah sebenarnya konsepnya adalah lingkungannya harus lingkungan yang baik, sekolahnya juga harus sekolah yang baik, keluarganya juga keluarga yang baik. Kalau dulu setiap orang mau melakukan pernikahan, itu yang dipertanyakan oleh orang tua apa? Anak siapa? Maknanya apa? Dari keluarga mana? Bibit yang bagaimana? Itu yang diutamakan. Kalaupun dia banyak uang, tetapi kalau dia ketahui itu orangnya koruptor dan sebagainya, biasanya kalau orang dulu itu tidak akan mau menjodohkan anaknya. Tapi kalau sekarang justru fenomena itu sudah terbalik. Orang bangga walaupun itu yang diperolehnya tidak dalam bentuk yang halal, tetapi yang lebih diagung-agungkan kalau banyak harta seolah-olah itu yang lebih sukses. Padahal Allah juga kalau ingin mengambil hartanya dalam sekejap itu bisa hilang. Tetapi dengan ilmu saya pikir itu lebih bertahan, dan dengan ilmu kita akan tidak tersesat di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Itu yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Prof telah berbagi di ruang edukasi Sago TV. Ini luar biasa saya Prof, betul-betul mendapat suatu pencerahan dengan kehadiran Prof di sini. Demikian Prof. Nanti pada isi lain kita sambung dengan topik-topik yang lain Prof. Dan kami menunggu jadwal yang lain juga. Jadi kami ada program untuk mengundang para profesor Prof. Supaya para profesor lain juga hadir untuk memberi gagasan dan juga pengalaman hidup. Supaya kami yang muda-muda ini juga terinspirasi Prof. Demikian Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.